warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis dan di teman-teman saya Almas. perkenalkan nama saya Azmi. Perkenalkan nama saya Yonas Saputra. Perkenalkan nama saya Ayu. Dan di sini kami akan mewawancarai tentang Desa Bangka Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Aryo. Saya Almas. Saya Denis. Saya Yonas Saputra. Saya Azmi. Kami ingin mencari Bapak. Dengan Bapak siapa? Fatur Rahman. Asalnya dari SMA 1 Simparimba. Boleh, silakan. Kami ingin mengetahui lebih dalam tentang identitas warga desa ini. Bisa Bapak Ibu jelaskan apa saja ciri dan jati diri warga desa ini secara umum? Baik, Bangka Kota sendiri secara umum merupakan daerah yang berada di dataran rendah ya, dengan luas wilayah sekitar 5.610 hektar atau 56,13 km persegi ya, yang membentang di bantaran sungai sepanjang kurang lebih ada berapa puluh kilometer, yaitu dari hulunya dari Pangkal hulunya dari Kuningking, Bangka Tengah, hulunya dari Malik dan lain sebagainya, berada di hulu menuju ke laut. Untuk intinya sendiri, Bangka Kota memiliki penduduk itu sekitar dari sensus kami di tahun 2024 akhir itu berada di 3.870 jiwa, itu terbagi dari laki-laki itu 1.970, perempuan 1.870, dan kepala keluarga sekitar 1.300-an. Dengan mata pencarian pokok rata-rata petani berkebun, yaitu yang kita tahu sendiri rata-rata petani di kita adalah petani sawit saat ini, karena sudah meninggalkan petani saham karena kondisi penyakit dan segala macam. Nah, untuk presentasi lainnya, nelayan ada 12,3%, selanjutnya karyawan ada 5%, TNI Polri 1%, dan lain sebagainya ada 15%. Mungkin itu. Saya tanyakan lagi. Lanjut Ben, lanjut. Menarik sekali. Lalu untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, bisa jelaskan berapa banyak perempuan dan laki-laki di desa ini? Seperti saya jelaskan tadi, untuk jumlah penduduk sendiri 3.870-an, untuk jumlah penduduk laki-laki berada di 2032 ya, bukan 1.500 ya. Itu perempuan ada 1.800 lebih, jadi dominasi laki-laki lebih tinggi 50% dibanding perempuan. Jadi perempuan ada di 48%, laki-laki di 50%. Sedangkan angka sendiri ya tercatat di akhir 2024 kemarin 1.300-an. Jadi melapor untuk jumlah kelahiran rata-rata 70 bayi, meninggal itu ada di angka berapa Mas? 30-an atau 27-an kalau salah. Untuk pindah datang ada 5 orang, pindah masuk ada 8 orang. Ya. Untuk penduduk sementara ada 15 orang. Penduduk sementara di sini berarti yang kontrak-kontrak yang bukan penduduk sini, yang bekerja di sini dan sebagainya. Silakan. Baik, bagaimana dengan gaya hidup warga di sini? Apakah lebih condong ke gaya hidup modern atau tradisional? Untuk gaya hidup sendiri, modern dan tradisional sangat balance ya, sangat seimbang. Dalam arti sini mungkin secara historial Bangka Kota sendiri berdiri dari tahun 1658 Masehi ya, pada kesempatan zaman itu Sunan Wijaya ya, dibentuklah Kuto itu adalah benteng ya, benteng pertahanan dari penjajahan VOC pada masanya ya. Jadi Bangka Kota lebih tua dari Pangkal Pinang sebenarnya secara historial ya, dibuktikan dari ini seorang sastrawan dari Belanda yang mencatat dalam buku di Museum Timah ya. Kalau mau dilihat boleh, itu kembali bertemu di tahun 1628 Masehi. Jadi Bangka Kota terbentuk ya pada tanggal 23 Februari kalau nggak salah, itu terbentuk. Untuk gaya hidup modern dan tradisional masih seimbang, dalam arti walaupun hidup modern sekarang tapi tetap masyarakat tidak melupakan hidup tradisionalnya. Salah satunya mungkin masih ada orang pengantin ya. Melayu di sini pun banyak, bukan sama Melayu Bangka saja, Melayu Palembang, Melayu Banjar, Melayu Jambi dan segala macam, itu dari 60%. Untuk sisanya ada di angka 30% itu adalah Jawa yang kedua ya, suku Jawa ya.
suku Jawa itu bukan yang di migrasi ini saja, tapi di Bangka Kota sendiri keturunan Jawa masih banyak, jadi sekitar 30%. Sisanya ada Sunda 4%, Dayak pun ada 0,01%, dan lain sebagainya. Ada Batak mungkin ya, Flores dan segala macam. Mungkin rasionya untuk suku keanekaragaman suku ini masih banyak. Ya kan? Lanjut. Bagaimana kondisi perekonomian warga secara umum? Secara umum kondisi ekonomi masyarakat kita mungkin sama lah, kita biasa di Bangka ya. Secara garis besar mungkin petani kebun ya, hampir mendominasi, hampir 60%, sisanya ada nelayan, itu ada berapa persen, 12%, ada buruh harian itu banyak, ada pekerja kebun, pekerja bangunan, pekerja ambil upah intinya, itu ada di angka 10%, sisanya itu ada TNI, Polri, dan ada swasta, mungkin itu. Udah cukup aja sampai di situ. Terima kasih banyak atas informasinya Pak, sangat membantu untuk mengetahui lebih dalam tentang identitas warga desa ini. Terima kasih, sama-sama, jangan sungkan untuk pertanyaan lagi. Terima kasih Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Masuk.